Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi qad a'tayna ni'matan katsiratan linata'allam al-lughah al-arabiyyah, linata'allam al-ulum asy-syar'iyyah wa linatafaqqah fid din. Alhamdulillah uh, alhamdulillahilladzi yakhtarullahu min ibadihi al-ulama. Alhamdulillahilladzi yakhtarullahu min ibadihi as-salih al-alim. Yakhtarullahu alladzi min ibadihi man alladzi yastati' an yata'allam ulumahu asy-syar'iyyah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. طيب نلتقي مرة أخرى في هذه الفرصة في مادة علم الصرف، ونستمر البيان عن إبدال. والآن نحن سندرس معا وسنتعلم معا عن إبدال الحروف الصحيحة من غيرها. ونحن من الفرقة السادسة. تتكون هذه الفرقة من 5 أنفار: محمد فائز، محمد أديس بطرة، لطفي رحمواتي، وأنا نفسي خيرة، وزهرة زهوة. طيب، إبدال الحروف الصحيحة من غيرها. أولا إبدال التاء. قد أبدلت التاء من 5 أحرف، هي الواو والياء والسين والصاد والباء. ووقوع الإبدال وقوع إبدال التاء من 5 أحرف أو من 5 أحرف، يعني الواو والياء والسين والصاد والباء. والآن في هذه الفرصة سنقتصر هنا على ما ذكره ابن مالك، وهو إبدالها من الواو والياء، يعني من 5 أحرف، وسنبحث معا فقط الواو والياء. فنقول يجب إبدال التاء من الواو والياء إذا وقع فاء في الافتعال وفروعه. Jadi perubahan ta dari huruf waw dan ya itu terjadi pada wazan iftial, yaitu pada fa-nya, fa iftial, dan cabang-cabangnya. Nahwal ibdal min al-waw اتصال. طبعا هذا من وزن الافتعال، اتصال، فأصله اتصل. هناك حرف الواو وحذفت الواو، ونبدل الواو تاء. أيضا اتعاد أصله ابتعد. أصله ابتعد، قلبت الواو تاء وأدغمت في تاء الافتعال فصارت اتعاد، لأن الإدغام يرفع الثقل. Idgham itu yang menghilangkan thaqil, ya. Jadi fil Arab ya, na'am, hum la yuntiquna harful waw as-sakin ba'da kasrah lianna thaqal, ولذلك إذا وقعت الواو الساكن بعد الكسرة هم يبدلون مثل هذا الحروف اتصال أصله اتصل فصارت اتصال، وكذلك كاتصل ويتصل واتصل ومتصل به. وهذا معنى من فروع من وزن الافتعال. كان من فعل ماض، فعل مضارع، ومصدر، سماكا وغيرهم.
وأيضا والتالي نحو الإبدال من الياء. المثال اتسار، يا أصله إيتسار إيتسار. أيضا اتمان، أصله إيتمان، قلبت الياء تاء وأدغمت في تاء الافتعال. والسبب في قلب الفاء تاء واوا كانت أو ياء لقربها من الواو في المخرج بعدها فتداغم فيه وتخفف kalimah. Jadi alasan perubahan fa iftial itu menjadi ta, baik itu dia dari huruf waw atau ya, itu karena huruf ta itu adalah huruf yang dekat makhrajnya dengan makhraj huruful waw, begitu. Maka agar meringankan kata tersebut diidghamkan ya, diganti kemudian idghamkan ya. Seperti itu. Fa in kana ahaduhuma al-waw wal ya' mubdalan min hamzah lam yuqalliba wa lam yudghima. Apabila huruf waw dan ya tadi adalah pengganti dari hamzah, maka tidak diganti atau tidak diidghamkan. Contohnya itakala wa hiya sighah ifta'ala. Nah, ya pada itakala ini pada aslinya adalah hamzah, maka tidak diqalab dan juga tidak diidghamkan. Ya, wa kadzalika la tuqallib al-waw ta'an fi nahwi yutamana, asluha i'tamana. Karena aslinya adalah hamzah. طيب يمكن هذا مني أكتفي بهذا القدر وهذا البيان ونستمر إلى البيان التالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نواصل البيان. ثانيا إبدال الطاء. قد أبدلت الطاء من التاء إذا كانت فاء افتعل أحد حروف باقين وهي الصاد والضاد والطاء والظاء، نحو استبر واضطرب واستلم، والأصل استبر واضطرب واضطرد واستلم. والعلة أن هذه حروف مستعلية فيها إطباق، والتاء حرف مهموس غير مستعمل، فكره الإتيان بحرف بعد حرف يضاد وينافيه، فأبدلوا من التاء طاء لأنهما من مخرج واحد. Nah, jadi kalau misalnya fa fi'il dari ifta'ala itu berbentuk huruf ini nih, sod, do, to, zo, maka digantikan sesudahnya itu menjadi to. Nah, contohnya di sini apa? Istobaro kan? Istobaro dari wazan asalnya sobaro gitu. Fa fi'ilnya sod. Nah, setelahnya itu dia itu ta, istabaro. Nah, karena ini pada asalnya istabaro, ini dia ta, maka diubah menjadi to. Jadi istobaro. Nah, contohnya dalam Al-Quran itu Bismillahirrahmanirrahim, famanit turo fi makhmasatin, atau wastona'tu kali nafsi, atau la'alli attali'u ila ilahi Musa. Jadi diganti ya. Kemudian salisan ibdalud dal. Ibdalud dal yajibu ibdalud dal minat ta'i al-ifti'al idza kanatil fa dalan aw dhalan aw zayan. Al-intiqal an-nutqu biha ba'da hadhil ahruf li'annahuma mahmusa wal ahruf thalatha majhurah. Fa ubdilatit ta dalan li'annaha tawafaqat ta fil makhraj wa tawafaqa al-huruf ats-thalatha fil jahr fayahsul at-tanasub. Nahu izdana ala wazn ifta'ala, asluhu izdana minal fi'li zana gitu. Nah, ini diganti menjadi dal kapan? Ketika fa fi'ilnya itu dia itu dal atau zal atau zai gitu. Yang mana setelahnya ini adalah hurufnya ta kan? Asluhu izdana. Ini dia asalnya dari zana itu. Maka diganti yang tadinya izdana menjadi izdana gitu. Waqad atta ba'da zai faqulibat ad-dal. Wa yajuzu qalbud dal zayan wa idghamu zai al-ula fiha fayuqal azana wa la yajuzu al-aqas. Wa nahu izdajaro ifta'ala min az-zajr wa asluhu asjaro. Ufdilat ta'ul ifti'al dalan, digantikan yang tadinya istajaro menjadi apa? Izdajaro. Wa qad ja'ahum minal amba ima fihi muzdajar. Asalnya apa? Mustajar. Wa qad taraknaha ayatan fahal mimudakir.
Syukron. Dzalika minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, astamirul bayan. Rabi'an ibdalul mim. Qad ubdilatil mim min arba'ati ahruf wa hiya al-waw wan nun wal lam wal ba. Iktasara huna ala ma dzakarahu Ibnu Malik wa huwa ibdaluha min al-waw wan nun. Sekarang kita berlanjut yang ke nomor 4, yaitu ibdalul mim, penggantian mim. Qad ubdilatil mim min arba'ati ahruf, bahwasanya ibdalul mim terbagi menjadi 4 huruf, ya bisa diganti oleh 4 huruf. Wahya, yang pertama wawu, kedua nun, yang ketiga lam, yang keempat ba. Tetapi di sini Ibnu Malik mengqasar, meringkas, yang disebutkan hanya 2, yaitu wawu dan nun. Ibdalul mim minal waw. Yang pertama ibdalul mim minal waw. Tubaddilul mim minal waw wujuban fi kalimatin wahidah hiya fam. Idlam tudaf itsalfuhu bidalil liqaulihim fit taksir aqwa wa fit tasir huwai. Di sini bahwasanya mim bisa diganti oleh wawu wajib dalam satu kalimat, yaitu fam. Ntar mimnya ini jadi wawu. Idza lam tudaf itsal fuhu bidalili qaulihim fit taksir. Taksirnya aqwa wa fi tasir fuwai. Tasirnya fuwai. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtim ala afwahihim wa wasnul fu bi fathi ila wa sukun sani. Khudifat al-ha ittibatan ala haddi hadfiha min yad wa dam. Ya, jelas bahwasanya di Al-Quran sudah ada al-yawma nakhtim ala afwahihim. Afwah jam'u min minal fam. Wa wasnul fu bi fathi ila wa sukun. Khudifat al-ha, fuhu, ya, fuhu hanya dibuang, ittibatan ala haddi hadfiha min yad, ya, melihat dari kalimat yad wadam batta ala harfain, ya, bahwasanya yad dan dam ini cuma ada 2 huruf, ya, sanihuma wawu, dan di dalam yad wadam sini terdapat wawu, gitu ya, wawu. Wal awal maftuh, dan awalnya itu berfathah, ya, yadun, damun. Daknya ini yang awalnya, huruf awalnya berfathah. Fakana ibqa'uhu ala hailihi yu'addi qablaha alfan litaharukiha wan fitahu ma qablaha. Wal alif tuhdafu inda dukhuli tanwin alaiha tuqau sakinain wa yabqul ismu tamakin ala harfin wahidin wa dalika ma'dum. Wa ubdilatil waw harfan masihan la yusaqul alaihi al harakat wal yu'addi ila tasir sabiq khayyiratim mim. Kemudian langsung saja ke sini, wa yabqul ismu tamakin ala harfin wahidin wa dalika ma'dum. Nah, di sini bahwasanya ditetapkan isim yang huruf 1 ma'dum. Fa'ubdatil waw harfan, kemudian diganti wawunya harfan masihan la yusaku alaihi al harakat wa la yu'addi ila tasir sabiq, tidak berubah seperti yang dulu. Khayyiratil mim, kemudian diganti, kemudian dipilih menjadi mim, itunya wawunya menjadi mim, li'annaha min makhrajil waw, karena mim ini dari makhrajnya wawu, wa fiha gunnah tutasabu lainul waw. Fa in udifat kalimat fu ila ismi dhahirin aw mutmarin jaza ibqa'ul waw. Jadi apabila
fu ini diidofahkan ke kalimat isim zahir atau isim mudmar, jaza ibqaul waw, boleh eh, tidak dihilangkan atau masih ada wawunya. Ba'da qablaha miman. Nahwu fuka yang aslinya famun ya, jadi fuka, wawunya masih ada, fuka au fu zaidin li'annal idofah tarudul asya ila sulha wa yasihu. Dan boleh juga fuka au famu zaidit tayyibir ra'iyah wal qalbi ja'a qawlu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li khulufi fami shaim atyab indallahi min raihil miski. Ya, bahwasanya tadi kalimat famun ya, famun ketika diidofahkan ke kalimat isim dhohir atau mudmar, wawunya jaza ibqaul waw, boleh wawunya masih ada ya. Contohnya fuka al fuzaidin. Nah, maka itu dibolehkan jaza ibqaul waw. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib sawasilu ibdalul mimi minan nuni. Ibdal mim dari nun. Tubdalul mimu minan nuni bisyartaini. An takuna nunu sakinatan wa an yaqa ba'dahal ba'u. Ibdal mim dari nun ada dua syarat. Yang pertama bahwa nunnya itu sukun, dan yang kedua bahwa jatuh setelah nun sukun itu terdapat ba. Sawa'un kanata fi kalimatin wahidatin nahwa ambara wa syamba'u. Adalah keduanya pada satu kalimat ya. Contohnya seperti ambara wa syamba'u. Ambara asluhu anbara. Nah, nun di situ ibdal menjadi mim. Nah, terus setelah nun itu kan asalnya kan anbara. Nah, nun itu kan sukun, dan setelahnya itu kan ba ya. Jadi maka ibdal nun menjadi mim, ambaro, sama kepada syambau. Au fi kalimataini, atau pada dua kalimat. Nahwa qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ba'athana min marqadina. Man ba'athana min marqadina. Contoh pada dua kalimat ya. Memba'athana min marqadina. Itu contohnya itu memba'athana. Wa inna ma qulibatin nunu miman. Nah, di situ nun di situ man di situ memba'athana itu kan contoh pada dua kalimat ya. Itu dibalik nunnya itu menjadi mim. Kenapa? Li'anna nuna harfun dha'ifun rakhun yamtaddu fil khayshumi baghtatan. Karena nun itu huruf yang lemah, kosong ya, memanjangkan pada khayshum secara tiba-tiba. Wal ba'u harfun syadidun majhurun. Dan ba itu huruf syadid. Wa idza ji'ta bin nunis sakinati qabla al ba'i kharajat min harfin dha'ifin ila harfin yudadahu. Dan apabila engkau mendatangkan nun sukun sebelumnya ba, keluar dari huruf yang lemah kepada huruf yang berlawanan, wadzalika mimma yasqalu. Dan itu memberatkan. Faja'u bil mimi makanun nuni. Maka datang ya mim itu kepada tempatnya nun. Ya. Jadi tempat nunnya itu menjadi diganti ya kepada mim ya, seperti itu. Li'annaha tusyarikuha fil gunnati, karena mim dan nun itu termasuk gunnah. Wa tawaqqaful ba'u fil makhraji likauniha minasyafati, dan ba itu ya keluarnya itu dari bibir ya. Wa mislun nunis sakinati tanwini, dan contoh nun sukun yang tanwin. Li'annahu ibaratun an nunis sakinatin zaidatin. Karena nun sakin itu ya, nun sukun itu tambahan. Nahwa qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Bismillahirrahmanirrahim. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Ya, di situ contoh dari nun sukun yang tanwin. Ya, jadi kan nun sukun di situ tambahan. Contohnya kan dzurriyyatan ba'duha. Nah, itu kan kalau kita ketahui di dalam hukum, di dalam ilmu tajwid ya, itu kan hukumnya hukum mati atau tanwin, dan itu termasuk kepada iqlab. Nah, di situ dzurriyyatan. Nah, itu kan tanwinnya. Nah, tanwin itu seakan-akan itu nun ya. Kalau pengertian tanwin ya, kalau kita ketahui ya bahwa pengertian tanwin sendiri itu kan tanwinu huwa nunun sakinatun zaidatun talhaqu akhirul ismi. Ya, dzurriyyatan ba'duha. Ya, jadi bunyinya saja nun, tapi enggak ada bukan dzurriyyatan ba'duha. Ya, itu contoh dari nun sukun yang tanwin. Wa yulahadhu anna qalban nuni miman maqsurun ala nutqi faqat lama fil kitabati fatabqa suratun nuni ala haliha. Dan perlu diperhatikan ya, atau dicatat bahwa membalikan nun pada mim itu dibatasi atas pengucapannya saja, tetapi pada penulisannya itu tetap pada nun aslinya. Mungkin iktafa itu syukron ala husni ihtimamikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Muhammad Faiz, kalimat kalim al-khamis. Sanwasilu mabhathan al-yawm. Khamisan ibdalul ha. Nah, jadi pembahasan yang kelima ini tentang ibdal ha ya. Jadi ibdal ha ini yaitu huruf ha. Nah, yang mana menduduki huruf menduduki tempat huruf lain dalam kata. Nah, tubdalul ha'u minta ita'nisi fil waqfi idza kanat muttasilatan bismin wa qablah harakah. Nah, jadi itu ya. Jadi hak tersebut menduduki tempat menduduki tempat taknis. Nah, jadi hak tersebut menjadi pengganti dari huruf taknis dalam keadaan waqaf ya. Taknis itu kayak kalau sederhananya tak marbutoh ya. Nah, apabila tak tersebut ya itu ya bersambung dengan suatu isim dan sebelumnya itu berharakat ya. Di situ ada contoh seperti di sini nih, hamzah wa tohah. Nah, itu kan sebelum tak marbutohnya itu berharokat ya, zai. Nah, zainya itu berharokat fathah. Nah, maka tatkala diwaqafkan menjadi bacaannya itu kayak ha gitu kan. Jadi hamzah. Kemudian yang kedua contohnya seperti tohah. Nah, qauluhu ta'ala, dan contoh yang selanjutnya yaitu sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadlam minallahi wa ni'mah. Nah, wa ni'mah di sini kan tak marbutohnya tersebut ya diganti tatkala diwaqafkan menjadi hurufnya menjadi ha ya, dibacanya menjadi huruf ha. Nah, sebelum huruf tak marbutoh tersebut tentunya ada huruf yang berharokat fathah. Kemudian au kana qablaha sakinun mu'talun. Nah, atau sebelum huruf tak marbutohnya itu ya ada huruf yang mana hurufnya itu sukun ya, dan juga mu'tal. Jadi mu'tal itu kayak alif gitu kan. Seperti dalam contoh nahwu as-shalah, kemudian waz-zakah. Nah, jadi tak marbutohnya tersebut dibaca menjadi huruf ha tatkala huruf sebelumnya itu yaitu huruf mu'tal. Seperti di sini ya ada alifnya tuh. As-shalah ada alif. Fa idza waqafat 'ala hadhihi at-ta'i ubdilas minha al-hana. Tatkala itu diwaqafkan, maksudnya dalam pembacaannya ya diwaqafkan, maka tak tersebut tak marbutoh ya tak marbutoh tersebut ya dirubah menjadi huruf ha. Nah, kemudian wadzalika lil farqi. Nah, ini wadzalika lil farqi bainaha wa bainat ta' ya asliyah nahwu bait wa waqaf. Nah, jadi hal tersebut itu ya untuk apa? Untuk membedakan ya antara tak marbutoh atau tak tanis ya dengan tak asliyah seperti dalam kalimat bait. Nah, jadi kalau bait ini kan asli ya taknya
dan waqt. Nah, ini asli, jadi tatkala diwakafkan maka ini enggak menjadi tak marbutah kayak di atas. Jadi untuk membedakan lah mana tak ta'nis dan juga tak asliyah. Nah, kemudian waqila, dan dikatakan pula lil farqi baina ta'it ta'nis fil ismi wa ta'it ta'nis fil fi'li, nahwu qaulu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim qalat imra'ah imran. Nah, ini ya, dan dikatakan pula untuk membedakan ya, untuk membedakan antara tak ta'nis atau tak marbutah dalam isim dan juga tak ta'nis dalam fi'il. Nah, contohnya seperti dalam lafaz firman Allah Ta'ala ya. Di sini ada qalat. Nah, ini kan tak ta'nis, akan tetapi ini dalam fi'il. Sedangkan kalau dalam tak ta'nis dalam isim, maka ini imro'ah ini tatkala dibaca waqaf maka imro'ah menjadi huruf H. Sedangkan kalau qalas ini kalau dibaca waqaf ya tetap aja taknya tak asli karena emang fi'il. Sedangkan kalau ini isim. Nah, wa yulahadu anna hadzal mawdi'a lam yadhkurhu Ibnu Malik fi babil ibdal iktifaan bima taqaddama fi babil waqfi. Nah, haitsu qala. Nah, jadi itu ya. Jadi dalam pembahasan terakhir ini maksudnya Imam Ibnu Malik ini tidak menyebutkan ya judul ini dalam bab ibdal. Nah, ini kan kita pembahasannya tentang ibdal, akan tetapi dalam Alfiyah Ibnu Malik pembahasan ini tuh nggak masuk ke dalam bab ibdal. Karena apa ya? Karena iktifaan. Karena memandang cukup ya beliau itu dengan sesuatu yang terdahulu dalam bab waqaf. Jadi bab yang kita bahas ibdal ini bahasan itu ya udah terdahulu dalam bab waqaf, maka tidak diulang lagi ketika dalam bab ibdal dalam Alfiyah Ibnu Malik. Nah, jadi dalam bab waqaf ada yang mana bunyinya ini ya, ada di layar juga. Fil waqfi ta'ni fil ismi haju'il in lam yakun bisakinin sahawusila. Jadi kalau terjemahnya kurang lebih kayak gini. Bila huruf akhir berupa tak tanis marbut itu ya, bila huruf akhir berupa tak tanis yaitu tak marbutah ya, maka ketika waqaf diganti dengan ha. Nah, mungkin hadza minni syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.